Halo guys, konnichiwa, Ogenki desuka? Kita doakan semua baik saja dan selalu bahagia. Masih dengan Refsuto Mix Random. Di video kali ini kita akan membahas drama Jepang Oh My Boss Koiwa Betsatsude, bergenre drama komedi romance. Drama yang direncanakan hanya berjumlah 8 episode ini dipercayakan kepada 3 sutradara guys. Wow. Yang pertama adalah Kenta Tanaka yang sebelumnya pernah menjadi sutradara drama Jepang, diantaranya adalah Hanzawa Naoki season 1 dan season 2, Koiwa Suzuku Yodokome Demo, dan Mada Mada Koiwa Suzuku Yodokome Demo. Sutradara yang kedua adalah Yasuharu Ishii yang sebelumnya pernah menjadi sutradara drama Jepang, diantaranya adalah Hana Yoridango season 1, 2, dan final, dan Hana no Chihare Hana dan Next Season. Sutradara yang ketiga adalah Takeyoshi Yamamoto yang sebelumnya pernah menjadi sutradara drama Jepang, diantaranya adalah Nagi no Oitoma dan Watashi no Kaseifu Nagisa-san. Dan untuk penulis naskah adalah Tanabe Shigenori yang sebelumnya pernah menjadi penulis naskah untuk drama Jepang, diantaranya adalah Omotesando Koko ga Sobu, In Hand, dan Mada Mada Koiwa Suzuki Yodokome Demo. Dan di dalam cerita drama ini kita juga akan sedikit mengenal istilah-istilah fashion guys. Sebelum kita bahas dramanya, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis guys. Like dan support terus untuk kemajuan channel Refsuto Mix Random. Oke guys. Karena dramanya sudah tayang tanggal 12 Januari 2021 di TBS guys, jadi admin sudah melihat episode 1 sampai 3. Jadi kita mereview drama ini. Memang sempat terpikir ceritanya bakal sama seperti Koiwa Suzuku Yodokome Demo, tapi iblisnya nggak sama guys. Di drama ini iblisnya seorang cewek cantik dan ceritanya tetap lucu dan kocak, gak ngebosenin. Drama bertema perkantoran di industri fashion guys, dimana kehidupan di perkantoran, apalagi di dunia fashion yang dipenuhi ambisi dan impian, juga persaingan yang sangat ketat guys, dan tentunya motivasi yang akan merubah cara pandang kamu tentang pekerjaan. Oke, ceritanya kita mulai saja dari Nami Suzuki yang lahir di prefektur Kumamoto dan keluarganya adalah pemilik toko buku Suzuki Bookstore di daerah itu guys. Ayahnya Nami adalah seorang yang mempunyai impian besar, menjadi seorang penulis novel guys, walaupun mimpinya belum terwujud. Pemikiran ayah Nami yang mempunyai mimpi besar sangat bertolak belakang dengan pemikiran ibunya yang hanya mengharapkan kedua putrinya untuk mendapatkan pria biasa yang punya pekerjaan tetap dan menikah secepatnya guys. Hal itu membuat Nami Suzuki tidak memiliki impian khusus atau target yang harus dia kejar. Nami Suzuki memilih menjadi wanita yang kehidupan biasa saja serta ingin bahagia dengan kisah cinta yang juga biasa saja guys. Suatu ketika Nami Suzuki datang ke Tokyo untuk mengikuti tes wawancara perusahaan penerbitan Otowado Publishing guys. Sesampainya di Tokyo, Nami menghubungi Hyoki Kenya dan Hyoki Kenya tentunya menyemangati Nami yang akan melakukan tes wawancara guys. Nami terlihat bahagia bisa berbicara lagi dengan orang yang disukainya guys. Karena sangat bersemangat, Nami Suzuki datang terlalu cepat dari tes wawancara. Wawancara kerja pertama bagi Nami dan membuatnya gugup guys. Dan karena wawancara belum dimulai, Nami harus menunggu dan pergi keluar dari kantor itu guys. Di luar, Nami mencari tempat untuk duduk. Semua tempat untuk duduk sudah terisi semua guys. Sampai pada akhirnya, Nami melihat satu tempat duduk yang di sebelahnya ada seorang pria yang misterius. Pertemuan yang lucu dengan seorang pria misterius yang menyebabkan rok Nami terkena cat guys. Dan karena akan wawancara kerja, Nami kebingungan karena gak mungkin pulang dan berganti pakaian dalam waktu singkat guys. Tapi pria misterius itu membantunya dan membawanya ke toko pakaian, memilihkannya pakaian yang bagus guys. Nami lagi-lagi baper karena pria itu tampan. Sebagai permintaan maaf karena terlambat memperingatkan cat yang basah itu, pria misterius itu bermaksud untuk membayar pakaian Nami. Tapi Nami menolaknya dan ingin membayar pakaian itu sendiri. Setelah pria misterius itu pergi, Nami segera membayarnya, tapi terkejut karena harganya mahal banget guys. Wajah terkejutnya lucu sekali. Dengan memakai pakaian yang stylish dan bagus banget, Nami melakukan wawancara kerja dan sepertinya berjalan dengan lancar guys. Waktu pulang, Nami mendapat perhatian dari wakil pemimpin redaksi Miyavi, Susumu Handa. Sesampainya di rumah, keluarga Nami pesimis kalau Nami akan diterima di kantor penerbitan itu guys. Tapi suatu panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal yang ternyata dari wakil pemimpin redaksi Susumu Handa merubah hidup Nami guys. Nami tidak lolos di departemen manajemen peralatan guys, tapi
tapi Nami diterima di Departemen Editorial Global Partner Expert Partner. Ngomongnya sih pekerjaannya administratif guys. Nami langsung bersedia. Keesokan harinya, Nami datang ke perusahaan penerbitan Otowado Publishing dan Nami bertemu dan bertanya pada seseorang di sana tanpa mengetahui bahwa orang itu adalah Shinichi Ugajin, wakil direktur perusahaan itu guys. Wakil direktur Shinichi Ugajin menunjukkan ruang editorial Miyavi dan memberinya semangat guys. Sesampainya di Departemen Editorial, Nami memberi salam kepada semuanya menunjukkan keramahannya. Tapi ruangan itu dipenuhi oleh orang-orang yang sibuk, orang-orang yang penuh ambisi, dan mereka tidak memperdulikannya guys. Handa Susumu sebagai wakil pemimpin redaksi Miyavi menyambutnya. Dan di hari pertama langsung memberikan tugas kepada Nami, yaitu menjemput pemimpin redaksi Miyavi, Reiko Horai, di sebuah kafe guys. Segera Nami ke kafe itu. Di kafe itu, Reiko Horai menunggunya dan menyuruh Nami untuk membawa semua barang-barangnya guys. Wow, banyak sekali. Dan Reiko Horai meninggalkan Nami untuk naik taksi yang berbeda dengannya guys. Di episode pertama ini sudah terlihat kekejamannya guys. Nami hanya sebagai seorang pesuruh. Nami melakukan protes pada Reiko karena memperlakukannya sebagai seorang pesuruh. Dan Nami menganggap pekerjaan itu terlalu berat untuknya. Nami hanya ingin pekerjaan biasa, menjadi biasa dan bekerja dengan normal guys. Reiko menganggap konyol Nami yang berbicara tentang menjadi biasa atau normal. Nami hanya meremehkan pekerjaannya guys dan menganggap Nami tidak cocok dengan pekerjaan ini, tidak memiliki keyakinan dan dorongan hati. Dan bahkan Nami tidak memiliki sesuatu yang diperlukan untuk menjadi biasa guys. Bisa dibilang jangan meremehkan suatu pekerjaan, karena pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan guys. Drama yang seru sekali guys, kalian harus nonton ya, karena drama ini sangat memotivasi. Apakah seseorang akan menerima kehidupannya dengan tanpa impian atau dengan impian? Dan disinilah kita juga akan merasakan atmosfer ataupun suasana dan melihat bagaimana semua orang berjuang untuk menggapai impiannya. Karena semua membutuhkan proses dan kerja keras yang luar biasa guys. Mone Kami Shiraishi sebagai Nami Suzuki, seorang yang hanya menginginkan kehidupan biasa dan kisah cinta yang biasa guys. Tidak mempunyai impian dan tujuan yang jelas, tidak memiliki target kehidupan, karakter yang hanya mengikuti alur kehidupan seperti air mengalir guys. Diterima bekerja di Departemen Editorial dan menjadi pesuruhnya Reiko Horai guys. Nami melakukan tantangan dari Reiko yang tidak masuk akal, tapi Nami menghadapi semua itu dengan semangat dan sedikit demi sedikit Nami ingin mencapai sesuatu di kehidupannya guys. Hal yang mengejutkan Nami adalah Yuki Kenya, teman masa kecil yang disukainya, ternyata sudah bertunangan dengan putri direktur akuntan publik guys. Junosuke, pria tampan yang ingin menjadikan Nami sebagai pacar bohongan, kakaknya Junosuke yang ternyata adalah Reiko Horai guys. Mengerikan. Dan ada satu lagi pria tampan yang mulai memperhatikannya guys. Nanao sebagai Reiko Horai, pemimpin redaksi termuda majalah mode Miyavi yang mendapatkan julukan iblis wanita. Memiliki karakter yang tegas, ambisius, dan keras pada pendiriannya, tapi juga cerdas guys. Benci terhadap orang yang mengeluh, mempunyai target dalam kehidupannya, dan berbagai tindakannya yang tidak diprediksi juga mengejutkan guys. Pada usia 30 tahun, Reiko sudah menjadi pemimpin redaksi Jepang pertama di Eropa untuk majalah mode Marie Claire. Sekembalinya dari Paris, Reiko diburu oleh Shinichi Ugajin untuk menjadi pemimpin redaksi dan untuk meluncurkan Miyavi guys. Selain penampilannya dan gayanya yang selalu mengikuti mode, Reiko adalah wanita karir dengan rasa tanggung jawab yang kuat atas pekerjaannya. Sikapnya yang kejam kepada Nami itu hanya tindakan tegasnya. Di balik itu, sebuah pujian juga diberikan kepada Nami tanpa sepengetahuan Nami guys. Tapi ada sesuatu tentang perasaannya yang mendadak menjadi gugup kalau berhadapan dengan Shinichi Ugajin. Memang mengejutkan kalau ternyata Reiko Horai menyukai Shinichi Ugajin guys. Yuta Tamamori sebagai Junosuke Horai, seorang fotografer tampan, adik laki-lakinya Reiko Horai, idola para wanita tapi bukan tipe playboy. Seorang yang ramah tapi tidak menyukai seorang wanita yang menurutnya terlalu agresif guys. Memiliki hobi berselancar dan bersepeda. Tapi Junosuke adalah seorang yang ingin kemampuannya diakui guys. Bukan karena nama besar Horai, ayahnya. Makanya Junosuke tidak pernah menggunakan nama Horai di kehidupannya guys. Sampai Nami sendiri tidak mengetahui kalau Junosuke adalah adiknya Reiko Horai guys. Di episode 2, Junosuke meminta Nami untuk berpura-pura menjadi kekasihnya untuk menolak perjodohan dari ibunya guys. Dan untuk mensukseskan itu, Junosuke harus mengajak Nami bertemu dengan kakaknya dulu, yang ternyata kakaknya Junosuke adalah Reiko guys. Aduh. Pertemuan yang lucu dan sempat membuat admin yang nonton jadi ikutan tegang guys. Nami panik. Tapi sepertinya Junosuke Horai benar-benar serius menyukai kepribadian Nami Suzuki guys. Shotaro Mamiya sebagai Ryota Nakazawa,
Staf editorial Miyavi, ace editorial termuda, seseorang yang tampan tapi sangat dingin. Sikapnya agak kasar untuk orang yang belum mengenalnya guys. Paling benci dengan seseorang yang tidak menghargai apa yang dia kerjakan. Hobinya jalan-jalan dan bersepeda di hari libur. Dulunya Ryota bertanggung jawab dan ahli editorial majalah budaya, dan menjadi editorial majalah mode adalah hal baru baginya. Membuatnya harus belajar banyak tentang fashion guys, dan membuat Nami terkesan. Tapi suatu ketika Ryota Nakazawa mulai memperhatikan Nami. Yusuke Nakayama sebagai wakil presiden Otowado Publishing Shinichi Ugajin, orang yang luar biasa dan penuh kepemimpinan, dan mengejutkan karena Reiko menyukainya. Takeshi Nadagi sebagai wakil pemimpin redaksi Miyavi Susumu Handa, yang memiliki hobi mengoleksi kacamata. Karakternya sangat kocak, walaupun wakil pimpinan, dia seorang yang gaptek guys, tapi juga terjun langsung ke lapangan untuk bernegosiasi dan melakukan kerjasama bisnis. Dan saat rapat perencanaan, dengan sangat cermat memeriksa reaksi Reiko berdasarkan oportunistik. Dan jika Reiko tidak menunjukkan minat pada proyek yang menurutnya menarik, Susumu Handa langsung menolaknya guys. Susumu Handa sangat mengerti karakter Reiko. Sayu Kubota sebagai asisten editorial Miyavi Haruka Izumi. Haruka Izumi mempunyai impian menjadi ketua editorial majalah mode guys. Dan menurutnya bekerja sama dengan Reiko Horai adalah kesempatan langka dan peluang yang bagus untuknya belajar sebanyak mungkin guys. Dan tidak peduli dengan apapun yang terjadi, Izumi tetap akan mengikuti Reiko Horai guys. Yuzuki Akiyama sebagai staf editorial Miyavi Kazumi Wada, yang mempunyai hobi selalu pergi ke salon kecantikan guys. Kazumi juga memiliki impian dan lebih banyak mengambil kursus bahasa. Sayo Yoshida sebagai staf editorial Miyavi Yui Matsushita. Sebelum dipindahkan, Yui Matsushita bertanggung jawab atas item terkait kecantikan di majalah mode guys. Rika Hoshino sebagai staf editorial Miyavi Asuka Yajima, seorang yang feminim dan pandai di bidang fashion guys. Yuri Ota sebagai asisten editorial Miyavi Kagashiori. Mary Jun Takahashi sebagai pemimpin redaksi ZIL Asami Takahashi, seorang senior yang pernah bekerja di departemen editorial majalah mode yang sama dengan Reiko. Asami memiliki rasa penentangan terhadap Reiko dan meningkatkan statusnya di industri mode. Meskipun Asami Takahashi adalah wakil presiden dari perusahaan mode pesaing, Asami Takahashi memiliki hubungan yang dekat dengan Shinichi Ugajin guys. Atsuhiro Inukai sebagai Hyuki Kenya, teman masa kecil Nami dan seorang akuntan bersertifikat. Seseorang yang disukai Nami sejak kecil, tetapi Hyuki Kenya sudah memiliki tunangan dan hanya menganggap Nami sebagai saudari perempuannya saja guys. Hiroe Igeta sebagai Sari, tunangannya Kenya, putrinya seorang direktur akuntan publik. Jun Hachizume sebagai Yoshiro Suzuki, ayahnya Nami. Yoshiko Miyazaki sebagai Mami Suzuki, ibunya Nami. Suzu Yamanouchi sebagai Tami Suzuki, adik perempuannya Nami yang masih bersekolah. Kana Kurashina sebagai Ryo Hasumi, seorang pemain biola profesional dan teman masa kecilnya Junosuke. Hitomi Takahashi sebagai Kaori Horai, ibunya Reiko dan Junosuke. Takashi Ukaji sebagai Katsunosuke Horai, ayahnya Reiko dan Junosuke. Issei Miki sebagai Ichita Owashi, asisten fotografer dan sangat mengagumi Junosuke. Kita akan selalu memberikan drama terbaru dan terbaik yang akan menemanimu di rumah. So guys, jangan lupa subscribe dan support terus channel Repsuto Mix Random.